Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan nomor NIM 0499000866 dengan prodi Sistem Informasi dari UT Bandung. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan melaksanakan praktikum tentang membuat sebuah IRD dari contoh kasus persoalan perguruan tinggi dengan menentukan sebuah entity, lalu mengidentifikasi atribut dan esensitivitas dari kasus yang akan kita kerjakan. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya dalam pembuatan IRD ini. Baik, lanjut kita ke tahap pembuatan IRD-nya. Untuk tahapan yang pertama, kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat pada sistem database. Lalu yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Lalu yang ketiga, kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi, relasi antar himpunan entity yang ada beserta kunci. Lalu keempat, kita akan menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasinya. Dan yang kelima, kita akan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut, deskripsi atau non-key. Sebelum kita masuk ke pembuatan, kita perlu memahami objek entity relationship-nya dahulu. Kita bisa lihat pada gambar ini. Ini adalah objek-objek entity. Nanti kita akan menggunakan entity ini, lalu kita akan menggunakan atribut, lalu atribut primary key. Langsung saja kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah laporan yang isinya yang pertama ada perkenalan, nama, NIM, fakultas, prodi, dan ITB JJ. Nah, untuk pembuatan praktikum ini kita menggunakan panduan yang sudah disediakan. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkahnya. Di sini sudah ada contoh kasus yang akan kita tentukan entity, atribut, dan relasinya. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi penetapan seluruh entity yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entity, kita dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitasnya. Dari contoh kasus kita dapat definisikan di sini sudah ada 3 entitas. Yang pertama ada mahasiswa. Jadi pada kasusnya pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Pada setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Untuk
entitasnya ya. Untuk entitas itu ada mahasiswa ya, di sini mahasiswa, lalu ada mata kuliah ya, mata kuliah, lalu ada dosen ya, dosen. Jadi ada 3 entitas. Lalu selanjutnya, tapi sebelum itu kita lanjut ke langkah kedua. Kita buat dahulu untuk entitas pada halaman Get Graphic Editornya ya. Kita buat menggunakan entity. Oke, untuk entity yang pertama adalah mahasiswa. Mahasiswa ya. Lalu untuk yang kedua adalah mata kuliah. Lalu yang ketiga ada dosen. Ya. Oke, ini adalah entitasnya ya. Lanjut ke tahap kedua, kita akan menentukan atribut atau field dari masing-masing entitas beserta kuncinya. Jadi pada tahap 2 ini yaitu menentukan atribut dari entity. Dari entity yang ini, 3 ini ya. Kita akan menentukan atributnya dari entity ini yang telah teridentifikasi pada tahap 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Nah, kita mendapatkan entity ini karena di atas ada disebutkan ya, dia pada soal itu membahas mahasiswa yang mengambil satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah dalam satu semester. Lalu entity mata kuliah kita untuk atributnya kita bisa tentukan yaitu dari mata kuliahnya ya, untuk entitinya yang kita dapat ya, karena di sini sudah ada jelas. Lalu pada soal pun membahas tentang dosen. Lalu lanjut. Namun jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka kita dapat menentukan secara penalaran yang terjadi pada sebuah kasus ya. Contohnya yang pada kasus ini, untuk mahasiswa itu memiliki atribut name dan nama mahasiswa. Lalu untuk mata kuliah memiliki atribut kode MK atau mata kuliah dan nama mata kuliah. Lalu untuk dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Kita buat dulu untuk atributnya pada halaman ini. Ya, untuk atribut
sama aja. Untuk atribut mahasiswa tadi ada name ya. Untuk atribut mahasiswa, lalu atribut kedua untuk mahasiswa itu adalah nama mahasiswa. Nama mahasiswanya. Kita hubungkan dahulu. Oke, lanjut kita buat atribut pada mata kuliah. Untuk atribut mata kuliah, yang pertama tadi ada kode MK dengan nama mata kuliahnya. Oke, kita sama hubungkan. Lalu kita tentukan untuk atribut dosennya. Untuk atribut dosen tadi, atributnya adalah NID atau nomor induk dosen dengan nama dosen. Sama kita hubungkan. Oke, jika sudah, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengidentifikasi dan menerapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta kunci tamunya. Setelah mendapatkan entity dan atribut, kita akan melakukan identifikasi relasinya untuk memungkinkan beserta kunci tamunya. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasinya. Untuk matriks relasinya, kita sudah buat di sini sebuah tabel ya antara setiap entitas. Baik, ini yang ke bawah ini adalah entity ya, entity. Lalu yang ke sini adalah sebuah entitasnya ya, entitas. Lalu ini adalah sebuah relasinya ya, relasi dari entity dengan atribut ya.
Contoh misalkan, nah ini cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasinya yang terjadi adalah meregistrasi mahasiswa dengan mata kuliah, jadi terjadinya adalah meregistrasi untuk relasinya ya, untuk relasinya. Lalu contoh yang kedua adalah dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Nah, ini relasinya ya. Oke, langsung aja kita buat. Kita coba buat untuk jadi contoh dari mahasiswa ke mata kuliah adalah meregistrasi. Jadi kita buat di sini di tengahnya, kita hapus. Registrasi ya. Lalu contoh yang kedua seperti tadi ya, dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Jadi di sini ya, dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Nah, seperti ini. Kita hubungkan dulu sebelum nanti kita buat untuk sebelum kita nanti menentukan derajat kardinalitasnya. Oke, lanjut ke langkah keempat adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Jadi kita tentukan untuk derajat kardinalitasnya ya. Sebagai berikut adalah sesuai dengan tahapan keempat yang menambahkan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entitinya dulu. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu atau satu ke banyak atau banyak ke banyak, MN ya. Kalau satu ke satu itu satu ke satu adalah satu ya, satu ke satu, lalu satu ke banyak dengan satu ke n atau n ke satu, atau banyak ke banyak dengan mn. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, kita dapat memperhatikan ringkasan dari kasus ini. Contoh yang pertama adalah banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Oke, berarti banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Berarti di sini kita tandai dengan satu mata kuliah meregistrasi banyak mata kuliah ya, banyak mata kuliah. Nah, registrasi banyak mata kuliah. Lalu yang kedua, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Banyak dosen minimal mengajar satu mata kuliah. Jadi di sini banyak dosen mengajar satu mata kuliah. Seperti ini ya. Banyak dosen mengajar satu mata kuliah. Jadi satu ke banyak, banyak ke satu.
ya, gitu ya. Lanjut, sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas yang sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah MN banyak ke banyak ya, mahasiswa dengan mata kuliah banyak ke banyak. Banyak ke banyak berarti kalau banyak ke banyak itu oke, kalau banyak berarti ini. Jadi apa tadi? Mahasiswa dengan mata kuliah adalah MN banyak ke banyak. Berarti mahasiswa ke mata kuliah adalah banyak ke banyak. Berarti MN begini. Nah, banyak ke banyak ya, mahasiswa meregistrasi banyak ke banyak mata kuliah. Lanjut, ya ini bukan dokter tapi dosen. Dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Dosen ke mata kuliah dosen dengan mata kuliah satu ke banyak. Kembali, satu ke banyak. Nah, satu ke banyak mata kuliah. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, mahasiswa dengan atributnya lalu banyak ke banyak meregistrasi mata kuliah. Lalu untuk dosen ke mata kuliah itu adalah satu ke banyak, satu mengajar banyak mata kuliah. Nah, ini ya. Lalu lanjut, hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah contohnya mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Banyak mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Lalu untuk dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya dapat diajar satu dosen. Nah, ini satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun banyak mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu dosen, seperti itu ya. Lanjut, kita ke selanjutnya kita akan ke langkah kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Untuk tahap terakhir adalah tahap kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dengan himpunan relasi dengan
atribut deskriptif atau non key ya, tanpa kunci, dapat kita lihat relasi yang banyak ke banyak MN, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah ini ya, banyak ke banyak, berarti kita akan melengkapi himpunan entitasnya ya. Nah ini sengaja saya tebelkan. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti. Berarti kita akan menentukan atributnya nanti menggunakan yaitu primary key dari setiap entiti yang terhubung. Oke, kita akan menentukan atributnya ya dari entiti mahasiswa dengan mata kuliah. Oke, di sini kita bisa lihat lagi dari kolom di atas ya, untuk mata kuliah dengan mahasiswa itu adalah mahasiswa dengan mata kuliah adalah meregistrasi, lalu sedangkan dari mata kuliah ke mahasiswa adalah diregistrasi. Jadi kita tentukan atributnya ya, kita tentukan atributnya. Tapi sebelum menentukan atribut, kita jadikan entity dahulu. Oke, kita hapus dulu di sini. Oke, untuk meregistrasi ya, untuk meregistrasi kita buat lagi di sini. Ini di sini untuk mata kuliah ke mahasiswa itu adalah diregistrasi. Registrasi ya. Berarti dari ini berarti kita bukan banyak ke banyak lagi, kita rubah menjadi entity tadi, berarti satu ya, satu sama yang ini juga ya, karena kita rubah. Lalu kita tentukan entitinya dari relasi mata kuliah ke mahasiswa dan mahasiswa ke mata kuliah. Kalau tadi kan untuk penjelasannya mahasiswa ke mata kuliah itu adalah meregistrasi, sedangkan dari mata kuliah ke mahasiswa itu diregistrasi. Oke, kita tentukan entitinya dari dua entitas ini ya. Kita tentukan entitinya dulu. Kita tentukan entity dari dua entitas ini, yaitu berarti registrasi mata kuliah. Registrasi mata kuliah atau MK. Ini ya, registrasi MK. Oke, karena tadi adalah yang di awal itu adalah antara mahasiswa dan mata kuliah itu banyak ke banyak ya. Jadi dari sini dari registrasi ya, kita buat banyak ke banyak ya. Ini. Oke, jika sudah kita tentukan atributnya ya. Untuk atribut dari meregistrasi name ya, untuk meregistrasi name berarti dari sini kan
Ya, ini name. Registrasi name. Terus untuk atribut dari registrasi dari mata kuliah, berarti kode MK. Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. Kode You can fake it through the MK. ceiling. Nah, ini ya. Ini adalah atribut dari You're my yang ini tadi. mistake. Maka relasi tersebut berubah menjadi entity. Entity-nya adalah registrasi MK, ya. Lalu dan atribut adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Berarti di sini kita rubah, ya. Berarti yang ini kita rubah menjadi primary key. Nah, ini ya. Berarti name, ya, name dengan kode MK tadi, mata kuliah. Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake Oke, it untuk through the ceiling to the rooftops while I'm leaving. untuk derajat kardinalitasnya kita menggunakan ini ya. Oke, jadi untuk kesimpulan akhir, ya. Jadi kita akan tadi kita membuat sebuah entity-nya dulu. Ini ada mahasiswa, mata kuliah dengan dosen. Lalu dari tiap-tiap entity kita tentukan atributnya. Masing-masing entity ada seperti mahasiswa, ada name dengan nama mahasiswa, mata kuliah dengan kode MK dan nama mata kuliah. Lalu ada dosen dengan NID dan nama dosennya. Setelah itu, setelah kita menentukan atribut, kita tentukan relasinya dengan membuat tabel matriks, ya. Membuat sebuah tabel matriks atau matriks relasi, ya, dengan membuat entity ke bawah, lalu ke samping adalah bukan atribut, ya, jadi ada entitas, ya. Yang ke samping ini adalah entitas, lalu yang di tengah ini adalah relasinya, ya. Dan tadi kita buat untuk mahasiswa ke mata kuliah, tadi yang pertama adalah meregistrasi banyak ke banyak. Artinya mahasiswa dapat meregistrasi mata kuliah dengan jumlah banyak, sedangkan mata kuliah dapat dipakai atau diregistrasi oleh mahasiswa dengan jumlah banyak, ya. Setelah itu karena dosen hanya dapat mengajarkan satu mata kuliah, ya, jadi satu ke banyak. Sudah itu, sesudah kita menentukan
Sudah kita menentukan relasinya. Lalu di sini tadi adalah melengkapi himpunan entitas ya, dan himpunan relasinya ya. Dan dikarenakan tadi adalah karena tadi ada yang banyak ke banyak, itu adalah antara mahasiswa dengan mata kuliah, jadi kita rubah untuk penentuan atau kita buat ulang entity-nya ya, kita buat lagi entity-nya dari masing-masing relasinya ya. Contohnya ini kan entity nih. Nah, ini relasi dari kedua entity, karena mahasiswa dapat meregistrasi mata kuliah, lalu mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Lalu kita tentukan entity dari dua relasi ini ya. Kita tentukan dua dari relasi ini. Karena tadi banyak ke banyak, jadi kita meregistrasi mata kuliah dengan ya dari banyaknya mahasiswa ke banyak mata kuliah. Lalu setelah kita mendapatkan entity-nya, kita tentukan atributnya dari meregistrasi mata kuliah. Dari meregistrasi mata kuliah kita mendapatkan adalah name dengan kode mata kuliah. Jadi seperti itu untuk penjelasan langkah-langkah dan pembuatan entity, atribut, dan relasi pada kasus perguruan tinggi. Baik, mungkin itu saja penjelasan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.